Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, ada yang memberikan komentar atau pertanyaan terkait dengan seseorang yang punya sikap senang, dan sebatas apa senang itu ya. Kalau kita melihat dan belajar tentang hakikat senang atau bahagia, maka Rasulullah SAW pun pernah berwasiat, pernah menasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Ali," ini di dalam kitab Wasiatul Mustafa, "Ya Aliyu, la tafrah, innallaha la yuhibbul farahin." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Ali, la tafrah, jangan kamu berlebihan di dalam bersuka cita, bahagia atau senang. Jangan berlebihan di dalam ekspresi senang ya. Atau kadang kita juga hampir menyamakan antara senang dan bahagia, meskipun ada yang membedakannya. Jadi kata Rasulullah, jangan terlampau senang. Innallaha la yuhibbul farahin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlampau atau terlampau senang atau bersukaria. Berlebihanlah gitu. Senang boleh, tetapi terlalu senang, terlampau senang tidak boleh. Bahaya gitu. Bahkan ada satu kajian secara psikologi ya, bahwa seseorang yang terlalu senang, dalam bahasa lain terlalu bahagia atau over bahagia, dan sering disebut dengan istilah mania. Mania, kita sering mendengar kata mania ya. Nah, maka seseorang itu akan mengalami satu kondisi yang meledak-ledak di dalam dirinya. Ya, meledak-ledak di dalam dirinya, dan bahkan kemudian ketika over di dalam meledak-ledak dalam dirinya itu, ada satu keinginan-keinginan yang justru membahayakan. Ya, ini belum lama terjadi, ada seseorang, bahkan beberapa kali ya, seseorang yang kemudian suka tantangan dan terlalu over dia ketika berhasil naik satu puncak gunung, kemudian selfie ternyata jatuh. Ya, semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala juga ya. Tetapi ini kadang orang yang bahagia atau senang, mungkin berhasil dia di satu puncak lalu kemudian dia selfie, dia tidak sadar bahwa kadang tidak perhatian, justru tidak fokus, atau tidak perhatian, atau bahkan tidak teliti karena over tadi. Ya, ada juga kasus yang di Merapi beberapa waktu yang lalu ya, atau belum lama ini ya, kemudian berhasil ini lalu kemudian jatuh ke tebing-tebing. Ada lagi yang lain-lain banyak ya dan sebagainya. Jadi ketika seseorang itu over, terlalu bahagia, terlalu senang, maka bisa jadi dia menjadi orang yang tidak teliti. Ledakan dari kebahagiaan itu bisa melakukan sikap-sikap overacting ya. Jadi overacting, sehingga akan cenderung melakukan hal-hal yang justru beresiko. Entah itu beresiko terhadap dirinya atau bahkan beresiko kepada orang lain. Ya. Nah, bahkan juga seseorang yang kemudian mengalami mania ini, atau terlalu atau over bahagia atau over senang, ya, itu justru cenderung kalau dia sedikit saja terpeleset atau sedikit saja mengalami satu kegagalan, ini justru akan mudah mengalami depresi, stres yang berat. Jadi bukan stres biasa, tetapi stres yang berat.
Ya, ini oleh karenanya para sahabat harus hati-hati ketika mendapatkan satu kebahagiaan, misalnya mendapatkan THR atau mungkin mendapatkan hadiah atau mendapatkan suatu hal yang di situ sangat membahagiakan ya, termasuk misalnya lama mungkin belum punya anak, lalu kemudian Allah karuniakan kehamilan, ya jangan terlalu over bahagia ya. Jadi biasa, sikap biasa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat orang yang bersyukur ya, orang yang bersyukur ya, itu bukan berarti kemudian over bahagia, tidak, tetapi syukur itu dia menempatkan bahwa dia akan melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, sesuatu yang kenikmatan atau kebahagiaan itu dia pujikan, dia sanjungkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Muslim itu sebenarnya lengkap kamusnya ya. Jadi kita itu sudah punya kunci-kunci yang lengkap. Jadi ketika seseorang mengalami satu bahagia, misalnya mendapatkan satu pekerjaan yang diidamkan, kan senang, bahagia. Atau teman-teman kita, adik-adik kita yang baru saja lulus sekolah misalnya, lalu kadang-kadang over ya, sampai kemudian saking bahagianya, saking senangnya, lalu di jalan konvoy, bahkan pernah ada kasus kecelakaan, akhirnya meninggal. Kalau sudah begitu, tentu tangisan sudah, tangisan dari keluarga, ya kesedihan gitu. Ya, nah, jadi kadang over, ya. Jadi meluapkan dari kebahagiaan atau kesenangan itu dengan sangat over, dan ini sebenarnya juga tidak baik. Ya, jadi justru ketika kemudian seseorang yang over atau sering mengalami over kebahagiaan atau over senang gitu ya, mania itu tadi, ketika mengalami satu sedikit kegagalan itu mudah sekali stres, mudah sekali depresi. Kalau sudah depresi, wah agak berat nih rupanya, ya agak berat nih. Nah ini, jadi apa namanya? Inilah yang kemudian kaitan dengan bahaya dari terlalu over senang atau bahagia. Kemudian yang ketiga, seseorang yang over senang, over bahagia, terlalu bahagia, bahayanya adalah sulit menghadapi tantangan-tantangan baru. Jadi bahkan cenderung meremehkan. Ya, orang yang over terlalu senang lalu kemudian meremehkan dan pasti merasa berhasil, sukses. Padahal langkah-langkah selanjutnya pasti akan dihadapi. Misalnya ya, seseorang, para sahabat misalnya, ada yang diangkat jadi PNS atau naik jabatannya, atau mendapatkan satu hadiah tertentu dan sebagainya. Lalu over bahagia, terlalu senang. Padahal apa? Ketika naik jabatan itu, ketika naik tingkat, atau ketika naik mendapati atau mengalami satu kedudukan itu, ujiannya semakin berat. Ya. Jadi jangan dikira lalu kemudian enteng, padahal itu semakin berat. Makanya kenapa dahulu para sahabat atau bahkan kemudian Sayyidina Umar ketika mendapati satu jabatan sebagai khalifah, beliau menangis. Ya. Beliau merasa ini menjadi bagian dari muhasabah. Ya, jadi jabatan itu bukan sebagai sesuatu atau menjadi kecenderungan untuk over senang. Ya, tetapi harus menjadi muhasabah. Apakah saya bisa melakukannya ke depan? Apakah saya bisa amanah? Apakah saya bisa lebih baik dari pemimpin sebelumnya? Dan seterusnya. Jadi seperti itu para sahabat semua yang dirahmati Allah. Ya, jadi seseorang yang over bahagia, mania itu tadi, itu kadang-kadang tidak atau susah untuk melakukan atau menghadapi tantangan-tantangan baru. Ya, lalu kemudian juga seseorang yang terlalu senang, ini kadang-kadang juga sering mengabaikan tanda-tanda bahaya, misalnya efek negatif dari makanan, ya, mungkin minuman dan sebagainya. Ya, jadi akhirnya pun karena saking bahagianya dia over, makan banyak, minum banyak, lalu sampai kemudian melakukan, mohon maaf, pergaulan bebas, naudzubillah, saking senangnya. Sehingga meluapkan kesenangan itu dengan memperturutkan nafsu saja, sehingga itu malah justru menjadi bumerang, jadi penyakit. Ya, baik itu penyakit fisik ya, baik bahkan juga menjadi penyakit pikiran.
ya, menjadi penyakit penyakit hati juga. Nah ini ya, nah ini jadi itu. Kemudian bahkan kemudian ada juga yang mengkaji, salah satunya ini Chuck Fulam dari Suffolk University, yang kemudian mengatakan bahwa seseorang yang terlalu senang itu akan cenderung kurang inisiatif dan kurang proaktif di dalam tempat kerjanya, di dalam tempat aktivitasnya. Kenapa? Karena buru-buru, terlalu bahagia, over. Ya, masya Allah. Jadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa mengatur volume kesenangan, volume kebahagiaan dalam diri. Ya, ya meskipun ada yang mengatakan kecenderungan bahwa kesenangan itu identik dengan nafsu, adapun kebahagiaan ini itu identik dengan syukur. Jadi kalau seseorang itu bahagia, ya, maka dialah orang yang selalu pandai bersyukur. Namun seseorang yang terlalu senang ini identik dengan nafsunya. Karena ketika kemudian terlalu over senang, terlalu senang, ya akhirnya kemudian suka bersenang-senang dan akhirnya berlebihan di dalam bersenang-senang, maka ini nafsu yang diperturutkan. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita semua bisa mengontrol diri, ya, senang seperlunya atau senang biasa-biasa saja, sewajarnya, ya, sehingga kemudian akan menjadi sebuah kebahagiaan yang langgeng, kebahagiaan yang terus begitu, dan itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebahagiaan itu sampai al-jannah, ya, al-jannatun na'im, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Baik, sahabat semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terus berlatih, dan mari kita terus berlatih untuk bisa mengontrol diri, mengontrol emosi agar tidak terlalu senang apabila mendapati satu kenikmatan, mendapati satu momen di mana kita bahagia, di mana kita senang. Tapi sikapilah sewajarnya dan biasa-biasa saja, ya, karena itu juga yang nanti akan membuat kita sehat, baik itu secara fisik dan nanti juga sehat secara batiniah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.